Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christopher Ho dengan NIM 2502030220. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk lebih melihat dalam tentang nyata yang dihadapi industri oleh kelapa sawit di Indonesia, terutama dari sisi efisiensi produk dan nilai rendemen. Kita tahu Indonesia negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Perkebunan sawit menjadi sumber kehidupan bagi jutaan petani, membuka lapangan kerja dan menyumbang devisa yang besar bagi negara. Namun, di balik kejayaan itu, ada satu indikator penting yang masih menjadi PR besar kita: rendemen yang belum optimal. Secara sederhana, rendemen adalah presentasi minyak CPO yang dihasilkan dari setiap ton tandan buah segar atau disingkat dengan TBS. Idealnya angka ini bisa mencapai 24-26%, tapi kenyataan di Indonesia berkutat di angka 20 hingga 22%. Kita tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia bisa konsisten di atas 24%. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, masalah kualitas TBS. Di banyak kebun rakyat, panen masih dilakukan secara manual tanpa standar kematangan yang jelas. Akibatnya, buah yang terlalu muda, terlalu matang, bercampur dalam satu pengangkatan. Padahal tingkat kematangan ini berpengaruh besar terhadap kadar minyak yang bisa dihasilkan. Kedua, penanganan pasca panen yang buruk. Banyak buah sawit yang baru sampai ke pabrik 2 hingga 3 hari setelah dipanen. Dalam waktu itu, TBS mengalami oksidasi dan fermentasi yang biasa disebut dengan buah restan. Yang membuat kandungan minyak menurun dan kadar asam lemak bebas meningkat. Padahal idealnya, TBS harus diolah maksimal 24 jam setelah panen. Ketiga, ketika koordinasi dan informasi antar aktor dalam rantai pasok, petani tidak tahu kapan pabrik siap menerima buah, pabrik tidak tahu berapa banyak buah yang akan datang hari ini, tidak ada sistem informasi yang saling berhubungan semua pihak, akibatnya logistik tidak efisien, waktu terbuang, kualitas menurun. Yang keempat, keterbatasan teknologi di lapangan. Banyak petani sawit yang masih mengandalkan metode tradisional. Tidak ada sensor, tidak ada pelacakan, semua serba manual. Semua ini menyebabkan potensi sawit kita yang besar tidak dimaksimalkan. Inilah saatnya kita berubah. Inilah saatnya digital supply chain hadir sebagai solusi. Digitalisasi bukan hanya tentang mengganti buku catatan dengan aplikasi. Ini tentang menciptakan sistem yang bisa bekerja cepat, terintegrasi, berbasis data. Ini tentang memaksimalkan buah yang dipanen hari ini. Bisa sampai ke pabrik tepat waktu, dengan mutu terjaga, dan hasil yang maksimal. Di era industri 4.0, di mana data adalah aset utama. Kita tidak bisa terus bergantung pada insting atau kebiasaan lama. Kita harus membangun rantai pasok yang pintar, adiktif, dan transparan. Digitalisasi adalah pintu masuk ke sana. Dan dari sinilah kita mulai mempelajari bagaimana teknologi seperti LOT, Big Data, Blockchain, dan Cloud Computing dapat mengubah wajah industri sawit kita. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan berbagai tantangan yang nyata yang dihadapi oleh industri kebun kelapa sawit, khususnya dalam hal efisiensi dan nilai rendemen. Perkenalkan, nama saya Angelin dengan 27022599771. Dalam bagian ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai solusi digital yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan tersebut, yaitu melalui pendekatan digital supply chain atau rantai pasok digital. Nah, di era industri ini, pengelolaan supply chain tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem manual, catatan kertas, ataupun komunikasi lisan. Kita sedang berbicara tentang rantai pasok yang kompleks, mulai dari kebun kelapa sawit yang tersebar di seluruh pasok daerah, pengangkutan buah, pengelolaan di pabrik, hingga distribusi minyak sawit ke pasar domestik dan internasional. Semua proses ini terhubung dan saling berbagi informasi dalam waktu yang nyata. Nah, disinilah peran penting dari digital supply chain. Digital supply chain adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh proses logistik dan operasional menggunakan teknologi seperti IoT, AI, terus blockchain, dan cloud computing. Tujuannya apa sih? Tujuannya menciptakan rantai pasok yang efisien, transparan, dan berbasis data real time. Nah, kita bahas yuk satu persatu tentang teknologi ini. Gimana sih kontribusinya terhadap peningkatan rendemen kelapa sawit? Nah, yang pertama itu ada IoT. IoT ini memungkinkan kita menempatkan sensor pintar di berbagai titik penting dalam rantai pasok, mulai dari kebun, terus truk pengangkut, hingga tempat penyimpanan. Sensor ini bisa memantau suhu, kelembapan, dan waktu tempuh buah dari lokasi panen ke pabrik. Mengapa ini penting? Karena kualitas TBS sangat dipengaruhi oleh suhu dan waktu tunggu. Dengan IoT, kita bisa mengetahui secara pasti nih, kalau misalnya truk mengalami keterlambatan atau suhu terlalu tinggi di dalam kontainer, sehingga sistem ini akan mengirim peringatan otomatis dan pihak terkait bisa segera bertindak sebelum kerusakannya terjadi. Lalu yang kedua ada Big Data dan AI. Kita semua tahu bahwa industri sawit menghasilkan data dalam jumlah yang besar. Data cuaca, data panen, data kualitas buah, data kapasitas produksi pabrik, dan sebagainya. Nah, tanpa sistem yang tepat, data ini hanya akan menjadi tumpukan angka, tapi dengan Big Data dan AI, kita bisa mengolah semua data ini untuk membuat prediksi dan keputusan otomatis. Contohnya, AI dapat menganalisis pola panen dan kondisi cuaca untuk menentukan waktu terbaik memanen. AI juga bisa membantu pabrik untuk menyesuaikan parameter mesin, seperti suhu dan tekanan, agar proses ekstraksi minyak bisa berlangsung optimal. Nah, penelitian dari ANG pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penggunaan model neural network dapat meningkatkan akurasi prediksi hasil panen hingga 91%, jauh lebih tinggi dibanding metode tradisional. Dengan kata lain, AI membantu kita untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan tebakan, tapi berdasarkan data ilmiah. Ini jelas akan berdampak langsung pada efisiensi proses dan peningkatan rendemen. Yang ketiga ada blockchain. Blockchain adalah sistem pencatatan data yang aman, transparan, dan tidak bisa dimanipulasi. Dalam konteks sawit, teknologi ini digunakan untuk mencatat asal-usul TBS, kapan dipanen, siapa yang memanen, dari kebun mana, dan dalam kondisi apa.
Mengapa ini penting? Karena pasar global, terutama Uni Eropa, sekarang menuntut produk yang transparan dan bebas dari deforestasi. Dengan blockchain, perusahaan bisa membuktikan bahwa TBS mereka berasal dari kebun legal, dipanen secara etis, dan diproses dengan standar mutu yang terbaik. Golden Age Resources adalah contoh nyata. Mereka menggunakan blockchain untuk melacak asal TBS secara end-to-end, dan hasilnya tingkat traceability mereka mencapai 95%. Ini memberikan kepercayaan kepada konsumen dan stabilitas pada kualitas bahan baku. Nah, yang keempatnya ada cloud computing. Teknologi ini memungkinkan semua data yang dikumpulkan dari sensor IoT, hasil analisis AI, maupun pencatatan blockchain untuk disimpan dan diakses dari semua pihak yang berkepentingan, mulai dari petani, koperasi, pabrik, hingga distributor, dengan sistem berbasis cloud. Komunikasi antar pihak menjadi cepat, data bisa diakses kapan saja dan di mana saja, dan proses pengambilan keputusan bisa dilakukan secara kolaboratif. Misalnya, ketika petani mengetahui bahwa cuaca akan ekstrim dan akan datangnya minggu depan, dari dashboard cloud mereka bisa menyesuaikan nih kapan jadwal panen mereka, atau ketika pabrik melihat data dari truk bahwa kualitas buahnya sedang menurun nih, mereka bisa memprioritaskan pengolahan batch tertentu. Seluruh proses ini membuat alur kerja menjadi lebih efisien, terus juga mengurangi pemborosan dan cloud dan menjaga kualitas TBS sejak panen hingga menjadi CPO. Nah, maka dari itu, kombinasi keempat teknologi tadi seperti IoT, AI, blockchain, dan cloud itu tulang punggung dari sistem digital supply chain yang modern. Kita bukan hanya berbicara tentang teknologi canggih, kita berbicara tentang solusi nyata yang telah diterapkan di lapangan dan memberikan hasil yang signifikan. Sebagai contoh, Wilmar International menerapkan predictive analytics dan sensor real time di seluruh proses produksinya. Hasilnya, dalam waktu 2 tahun saja, rendemen mereka naik dari 22% menjadi 24%. Ini adalah bukti bahwa transformasi digital bukan hanya sekedar wacana, tapi kenyataan yang bisa dilakukan dan harus segera dilakukan oleh industri sawit Indonesia secara luas. Dengan pemanfaatan teknologi, kita dapat membangun rantai pasok yang lebih responsif, efisien, dan transparan, sehingga bukan hanya rendemen yang meningkat, tetapi juga keberlanjutan industri secara keberlanjutan. Terima kasih kepada rekan saya yang sebelumnya telah menjelaskan secara mendalam bagaimana teknologi digital supply chain dapat diterapkan dalam industri kelapa sawit, serta contoh nyatanya di lapangan. Perkenalkan, nama saya Bernal Geraldo, dengan NIM 27023766992. Nah, pada bagian ini, saya akan membahas bagaimana sih kita bisa mengimplementasikan strategi digital supply chain secara nyata, apa saja hambatan yang mungkin muncul, serta dampak strategis dari transformasi digital ini terhadap sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mari kita mulai terlebih dahulu dari strategi implementasi. Nah, penerapan digital supply chain itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Ia membutuhkan perencanaan bertahap, mulai dari kolaborasi banyak pihak, dan yang terpenting yaitu kesadaran akan pentingnya transformasi. Berikut adalah beberapa langkah utama dalam strategi penerapannya. Yang pertama itu ada integrasi sensor IoT dalam lapangan. Jadi perusahaan atau koperasi bisa mulai dengan memasang sensor suhu dan kelembapan di truk pengangkut TBS dan tempat penyimpanan sementara. Tujuannya yaitu mencegah kerusakan kualitas buah selama proses distribusi. Data dari sensor ini dikirim secara real time ke pusat data dan akan memberi peringatan jika terjadi penyampingan kondisi. Nah, yang kedua, ada digitalisasi jadwal panen dan distribusi. Saat ini banyak petani masih menggunakan jadwal manual atau hanya berdasarkan kebiasaan. Dengan menggunakan aplikasi mobile berbasis cloud, petani bisa mendapatkan notifikasi tentang cuaca, prediksi hasil panen, dan waktu terbaik untuk pengiriman. Koordinasi antara petani, transportasi, dan pabrik menjadi lebih efisien. Nah, yang ketiga, kita masuk dengan pembuatan dashboard monitoring. Dashboard ini menjadi pusat informasi yang menampilkan data dari sensor, mulai dari jadwal panen, kapasitas pabrik, kualitas TBS, dan prediksi produksi. Dengan dashboard ini, manajer pabrik bisa membuat keputusan dengan cepat dan tepat berdasarkan data yang aktual, bukan berdasarkan tebakan. Yang keempat, ada pelatihan SDM. Jadi transformasi digital tanpa peningkatan kapasitas manusia adalah hal yang sia-sia. Maka program pelatihan literasi digital harus diselenggarakan untuk petani, operator truk, manajer logistik, dan teknisi pabrik. Mereka harus bisa membaca data, menggunakan dashboard, dan memanfaatkan fitur-fitur teknologi yang tersedia. Nah, setelah kita memahami strategi penerapannya, kita juga harus realistis bahwa ada hambatan-hambatan yang akan dihadapi di lapangan. Hambatan pertama adalah biaya investasi awal yang sangat tinggi. Teknologi seperti sensor IoT, perangkat AI, sistem blockchain, dan cloud computing membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bagi perusahaan besar, ini bisa ditangani dengan anggaran investasi. Tetapi, bagi petani mandiri atau koperasi kecil, biaya ini bisa menjadi penghalang. Nah, disinilah dibutuhkan peran pemerintah dan swasta untuk memberikan subsidi, insentif, atau program kemitraan agar teknologi ini bisa dijangkau oleh semua pihak. Nah, hambatan kedua itu apa sih? Hambatan kedua itu rendahnya literasi digital. Jadi banyak petani dan pekerja di sektor sawit sebelum terbiasa menggunakan perangkat digital. Bahkan mengoperasikan aplikasi sederhana bisa menjadi tantangan. Oleh karena itu, education dan pendampingan secara bertahap sangatlah penting, termasuk melalui pelatihan berbasis komunitas dan pendekatan lokal. Terus hambatan ketiga, adanya keterbatasan infrastruktur. Di beberapa daerah perkebunan, sinyal internet masih lemah, listrik tidak stabil, dan perangkat keras belum banyak tersedia. Nah, untuk menjalankan sistem digital supply chain, kita butuh koneksi internet yang andal, perangkat IoT yang tahan cuaca, serta dukungan energi yang cukup. Ini memerlukan pembangunan infrastruktur digital yang merata dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.
Nah, hambatan keempat yaitu resistensi terhadap perubahan. Tidak semua orang siap untuk perubahan. Banyak pelaku industri yang sudah terbiasa dengan sistem lama dan merasa takut atau tidak yakin dengan sistem barunya. Jadi perubahan budaya kerja dan mindset itu perlu dibangun secara perlahan, dimulai dari para pemimpin dan manajer di lapangan. Lalu, mari kita bahas apa sih dampak positif dari penerapan digital supply chain ini. Nah, yang pertama itu dampak positifnya yaitu pada dampak ekonomi. Nah, jadi dengan adanya digitalisasi ini, prosesnya menjadi lebih cepat, efisien, dan presisi. Jadi pabrik bisa mengatur kapasitas produksi dengan lebih baik, petani bisa menjual buah tepat waktu dengan kualitas terjaga, dan kerugian karena keterlambatan bisa dikurangi. Semua ini membuat biaya operasional turun dan margin keuntungan meningkat. Selain itu, produk sawit yang memiliki traceability dan data digital yang lengkap akan lebih diterima di pasar internasional, terutama pasar Eropa dan Amerika, yang sangat ketat dalam hal keberlanjutan dan kejelasan asal-usul produk. Yang kedua, di dampak sosial, jadi transformasi digital ini membuka peluang juga baru untuk pemberdayaan petani-petani. Dengan sistem yang transparan, petani akan mendapatkan insentif berdasarkan kualitas buah, bukan hanya kuantitas. Mereka juga bisa langsung terhubung ke koperasi atau pabrik tanpa terlalu tergantung pada tengkulak. Jadi ini menciptakan keadilan ekonomi dan memperkuat posisi petani dalam rantai nilai. Selain itu, data digital juga membantu koperasi atau pemerintah lokal untuk memantau kesejahteraan petani dan memberikan dukungan yang tepat sasaran. Ketiga, dampak lingkungan. Jadi teknologi seperti blockchain ini memungkinkan perusahaan memastikan bahwa TBS yang masuk ke pabrik berasal dari kebun yang legal dan tidak merusak hutan. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi regulasi internasional seperti EU Deforestation Free Regulation. Selain itu, sistem prediksi berbasis AI ini membantu mengurangi pemborosan energi, air, bahan bakar, karena semua proses dijalankan secara efisien. Nah, teknik pertanian presisi juga bisa membantu mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk berlebihan, yang selama ini sering mencemari tanah dan air. Maka dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan, digitalisasi rantai pasok bukan hanya sebuah pilihan, melainkan kebutuhan jika kita ingin membawa industri sawit Indonesia menuju arah yang lebih kompetitif, keberlanjutan, dan manusiawi. Di akhir bagian ini, izinkan saya menggarisbawahi suatu hal penting. Transformasi digital memang tidak mudah, tapi jika dilakukan bersama dengan kolaborasi yang baik antara petani, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, kita bisa melakukannya. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penghasil komoditas mentah saja. Kita harus naik kelas menjadi negara yang mengelola komoditasnya dengan cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Dan semua itu bisa dimulai dari membangun rantai pasok digital yang sangat kuat, transparan, dan juga berbasis data. Digitalisasi rantai pasok adalah solusi nyata untuk meningkatkan rendemen kelapa sawit dengan teknologi seperti IoT, AI, blockchain, dan cloud. Proses menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan. Akhirnya,